Hai, apa kabar? Oke, jadi di video kali ini saya bakal bahas sesuatu yang cukup jarang dibahas di channel ini dan saya bakal bahas mengenai sebuah laptop. Ya, laptop kali ini yang bakal saya bahas adalah Lenovo yang tipenya adalah Yoga Slim 7 Pro X yang versi tahun 2023. Buat saya yang udah cukup lama berpindah dari laptop ke PC dan udah nggak ngikutin dunia laptop lagi, ternyata yang selama ini yang saya tahu adalah kan tipe laptop tuh kalau nggak laptop gaming, terus laptop office yang biasanya juga dipakai buat kuliah atau sekolah, lalu laptop bisnis, dan sekarang ini ternyata ada yang namanya laptop kreator. Ya, si Lenovo Yoga Slim 7 Pro X ini adalah tipe laptop kreator tersebut. Secara desain saya suka banget sama laptop ini karena dia simple, elegan, dan kelihatan profesional banget. Secara build quality juga udah kokoh. Terus karena emang konsepnya laptop kreator yang harus mendukung kerja portable, secara ukuran dia juga tipis banget 1,59 cm dan beratnya nggak sampai 1,5 kg. Untuk engsel bisa dibuka dengan satu tangan sampai 180 derajat dan kita bakal langsung nemui layar yang luar biasa cakep. Pas pertama datang, saya belum lihat spek teknis apa-apa dari laptop ini, nyangka kalau laptop ini tuh menggunakan layar berpanel OLED. Tapi ternyata setelah dilihat layarnya ini pakai panel IPS berukuran 14,5 inch dengan resolusi tinggi di 3K, refresh rate-nya juga oke, 120 Hz, 100% sRGB dan Delta E-nya diklaim di bawah 1. Jadi emang beneran layarnya cakep sesuai dengan peruntukannya untuk kreator yang bisa dipakai buat edit video, foto, dan sebagainya. Selain look yang cakep, layarnya juga udah touchscreen, tapi buat saya fitur yang satu ini nggak begitu kepake. Konektivitas Lenovo Yoga Slim 7 Pro X ini di sebelah kanan ada audio combo jack, terus ada USB 3.2 Gen 1, sementara di sebelah kiri ada satu buah USB 3.2 Gen 1 lagi, dan juga dua buah port USB 3.2 Gen 2 yang udah support DisplayPort 1.4. Satu hal yang saya sesali dari laptop ini, kan dia judulnya adalah laptop untuk kreator gitu ya, tapi dia nggak menyediakan port untuk SD card. Ini tuh sayang banget. Kalau aja si laptop ini tuh ada port untuk SD card, ini tuh bakal jadi lebih lengkap. Ngomong-ngomong soal lengkap, fitur yang ada di Lenovo Yoga Slim 7 Pro X ini juga udah lengkap banget. Konektivitas wireless sudah menggunakan Wi-Fi 6, privacy shutter untuk matikan webcam. Oh ya, untuk webcamnya punya resolusi 1080 30 fps yang hasilnya tuh udah lumayan. Terus ada fitur Zero Touch Lock dan Unlock yang bisa kita atur lewat aplikasi Lenovo Vantage. Jadi tentunya ini bakal bikin laptop kita lebih secure. Lanjut ngomongin soal spesifikasi laptop ini, dia menggunakan CPU Ryzen 6000 series yakni Ryzen 7 6800HS dengan base TDP di 35W dan bisa di-boost sampai 60W lebih kalau kita aktifin Extreme Performance di Lenovo Vantage. Sementara untuk VGA-nya di sini cuman menggunakan NVIDIA RTX 3050 laptop GPU 4GB dengan TDP-nya juga cuman di 35W. RAM 32GB LPDDR5, speednya kenceng 6400, RAM-nya dia udah nggak bisa di-upgrade lagi karena dia pakainya tipe LPDDR bukan SODIMM, jadi ini udah langsung disolder ke motherboard-nya. Terus untuk SSD juga udah pakai yang Gen 4 punya ya, jadi kapasitasnya 1TB, speednya kencang tentunya, up to di atas 6000-an Mbps. Dalam pengujian saya dengan menggunakan dua mode, yakni ada Extreme Performance dan juga Intelligence Cooling, terdapat sedikit perbedaan performance. Cuman kalau aktifin mode Extreme Performance, itu ada sedikit catatan yang harus diperhatikan, yakni masalah suhu. Nanti kita lihat detailnya di bagian pembahasan performa. Nah, untuk performa content creation hasilnya udah cukup mumpuni seperti yang kalian bisa lihat dalam video ini. Cuman seperti yang udah saya bilang, perlu jadi catatan adalah suhu yang dihasilkan terutama saat rendering itu lumayan tinggi. File video 4K yang biasa saya pakai untuk benchmark rendering 3 menitan itu, suhu dari CPU Ryzen 7 6800HS ini bisa tembus 100 derajat lebih. Padahal mekanisme cooling system dari laptop ini tuh udah menggunakan dua fan, tapi sepertinya bodi yang tipis bikin nggak maksimal dalam pelepasan panas yang dibuang ke arah belakang atau punggung laptop. Dan panas yang dihasilkan sampai ke bagian jajaran keyboard di bagian atas. Kalau buat ngejar performa tinggi, sesekali saat render misalnya, itu aktifin mode Extreme Performance ini oke banget. Tapi untuk penggunaan harian better sih di Intelligence Cooling aja. Untuk gaming sih masih bisa ya, game-game casual yang biasa saya mainkan bisa jalan dengan lancar. Cuman emang lagi-lagi saya nggak sarankan ngegame lama-lama di sini, karena suhu yang dihasilkan itu lumayan panas. Atau ya kalau mau disetting ke mode Intelligence Cooling biar nggak terlalu panas dengan mengorbankan sedikit performa.
Soal keyboard dan touchpad, ini untuk orang yang jarang menggunakan touchpad seperti saya, penggunaan touchpad dari Lenovo Yoga Slim 7X Pro ini nyaman-nyaman aja. Secara ukuran dia cukup gede dan letaknya itu di center. Keyboard juga nyaman dengan LED backlight berwarna putih dan hanya butuh sedikit penyesuaian aja untuk yang sebelumnya terbiasa menggunakan mechanical keyboard seperti saya. Lanjut ngomongin soal speaker, ini hal yang paling saya sukai ya selain layar dari laptop ini, yang dibuat nggak main-main dengan tuningan Harman Kardon, dengan peletakan dua speakernya di bagian kanan dan kiri laptop, jadi berasa stereonya, yang bikin enak pas dipakai buat nonton Netflix atau dipakai buat ngedit video sekalipun. Untuk baterainya tergolong standar ya, ukuran laptop masa kini dengan 70 Wh yang bisa tahan sekitar 6,5 jam untuk penggunaan ringan. Lanjut masuk ke harganya, kalau kalian cari di marketplace, laptop ini tuh dijual di kisaran harga 22 jutaan, itu udah dapat Windows 11, udah dapat Office, dan juga garansi 2 tahun yang ADP. Dan gimana kesimpulan dari laptop ini? Menurut saya sih laptop ini secara overall saya suka, terutama dari look dan juga build quality-nya ini tuh terkesan sleek dan juga classy. Cuman yang saya sayangkan di sini adalah penggunaan VGA RTX 3050-nya yang kerasa nggak begitu balance dengan penggunaan CPU dari Ryzen 6800 HS-nya yang udah overpower gitu. Jadinya CPU-nya kenceng banget, sementara si VGA-nya nggak begitu oke. Kalau dipakein RTX 3060 atau di atasnya, mungkin akan lebih oke lagi. Ya udah, segini dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih ya buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan pamit sampai jumpa di video berikutnya. Yo, bye-bye.